Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Misteri Indonesia akan mereview salah satu koleksi pusaka yang ada di Markas Besar Misteri Indonesia. Review mustika kali ini adalah keris sengkelat. Dalam dunia perkerisan, kita mengenal salah satu dapur kerik Lok 13 yang dikenal dengan dapur sengkelat, dan ada beberapa dapur keris sengkelat dengan nama yang berbeda. Namun ada sejarah mengenai awal terciptanya keris sengkelat yang berkaitan dengan tumbuhnya perjuangan Islam di tanah Jawa di masa lalu serta kerajaan Islam di Jawa Tengah. Pada suatu hari, Kanjeng Susuhunan ing Ampel Dinto memanggil salah satu murid beliau dan sekaligus salah satu pejabat Majapahit yang bernama Empu Supo Mandrangi. Kanjeng Sunan Ampel dawuh, "Nger putraning Sun Supo, ingsun dawuh marang sira. Sarene sira iku salah sawijining empu kang linuwih. Ingsun kagungan cis gagang cemeti warisan saka tanah Arab. Mula ingsun dawuh marang jeneng sira supaya wesi iki gawenen pedhang." Empu Supo menjawab sendika dawuh Kanjeng Sunan, dan setelah itu Empu Supo kembali pulang ke Mojopahit. Sesampainya di tempat, Empu Supo segera mempersiapkan diri. Mengemban dawuh sang guru dengan seksama, beliau meneliti cis yang diterima dari Sunan Ampel. Dalam benak Empu Supo berpikir, sangat menyayangkan jika bahan yang sebagus ini hanya dibuat pedang. Sedangkan di zaman kala itu, budaya keris sedang berkembang di kerajaan Mojopahit. Maka tanpa berpikir panjang, Empu Supo segera membuat pusaka dari cis tersebut. Dan dengan keterampilan, beliau terciptalah sebilah keris Lok 13 dengan pamor yang sangat mengesankan. Tak berapa lama kemudian Empu Supo segera menghadap ke Ampel untuk menunjukkan hasil karya yang dititahkan oleh Kanjeng Sunan Ampel. Namun sesampainya di hadapan Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Ampel heran karena yang dilihat adalah sebilah keris, bukan pedang sesuai yang diharapkannya. Dengan bijak Sunan Ampel bertanya kepada Empu Supo, "Nger Supo putraning Sun, sekawit ingsun dawuh marang sira supaya gawe pedang kang pas karo ciri khase Arab. Ananging keneng apa jeneng sira anggawe keris?" Lalu Empu Supo menjawab, "Nyuwun agunging pangaksami Kanjeng Sunan, batos kawula mrena yen tosan ingkang edhi punika kok anamung didamel pedhang." Lalu dijawab oleh Kanjeng Sunan Ampel, "Oh iya nggir, iku tandha bukti yen manjingi agama Islam ing tanah Jawa tan kena ninggalke kebudayaan tanah Jawa. Mula saiki jeneng sira aja wedi kangelan, sowana ing praja Wilwatikta Majapahit lan aturna marang ngarsa dalem Sang Prabu. Muga pusaka iki dadi lantaran keagungan lan luhuring praja." Empu Supo dengan senang hati menyanggupi dawuh tersebut dan segera berangkat menuju pendopo agung Kedaton Mojopahit. Empu Supo kemudian mengutarakan maksud tujuannya, yaitu untuk menghaturkan pusaka kepada Sang Prabu. Lalu Sang Prabu berkata dengan takjubnya, "Supo ingsun tampa apa kang dadi aturmu dawuhe putraning Sun ing Ampel Dinto? Muga dadi muwuhake kuncaraning praja
Supa apa duwung iki wis ana kang dapur? Kemudian Empu Supa menjawab, pangapunten dalem sewu sinuwun. Pusaka punika dereng keparingan asma saking Kanjeng Sunan. Lalu dijawab oleh Sang Prabu, Supa, gandeng jeneng sira ngasta pusaka iki sira sengklat mula seksenana marang sira kabeh kang padha sowan. Pusaka iki ingsun paringi asma Kanjeng Kyai Sengklat. Kemudian pusaka disimpan di jajaran pusaka utama kerajaan Majapahit dan cukup berpengaruh pada lingkungan kerajaan. Sampailah suatu masa terdengarlah kabar tentang pusaka Kyai Sengklat kepada Adipati Blambangan. Kemudian sang Adipati mengutus warganya yang bisa menghilang untuk mengambil pusaka tersebut secara gaib. Gemparlah kerajaan Majapahit dengan hilangnya pusaka tersebut. Lalu Sang Prabu memerintahkan Empu Supa untuk segera mencari pusaka yang hilang tersebut. Perjalanan pencarian Empu Supa untuk menemukan kembali keris sengklat tersebut sampai ke Makassar, Palembang, dan daerah-daerah lain. Namun tidak ada pertanda keberadaan pusaka keris sengklat. Hingga suatu hari, berangkatlah Empu Supa ke daerah Blambangan dengan menyamar sebagai pandai besi dengan nama Kinambang. Karena kepiawaiannya dalam membuat pusaka-pusaka, terdengarlah nama Kinambang sampai kepada Adipati Blambangan. Lalu sang Adipati memerintahkan untuk membuatkan keris untuk Adipati Blambangan dan dibuatkanlah keris Kidang Supa. Betapa kagetnya sang patih karena buatan Kinambang sangat indah, dan ketika ditancapkan pada batang pohon, dengan tiba-tiba pohon tersebut layu mengering. Lalu Adipati Blambangan mengajak Empu Supa untuk masuk ke dalam tempat penyimpanan pusaka di Blambangan, dan diperlihatkanlah keris sengklat yang ada di jejeran koleksi yang ada di Blambangan tersebut. Setelah itu, Kinambang mengambil pusaka tersebut dan berniat untuk membuat keris tandingan yang serupa, namun dia memohon membuat pusaka tersebut di dasar lautan karena dikhawatirkan percikan api akan mencelakakan warga sekitar. Sang Adipati pun mengizinkan. Kinambang segera membuat 2 bilah keris yang serupa, sedangkan yang asli beliau simpan dan dibawa kembali ke kerajaan Majapahit. Demikian review pusaka yang dapat kami suguhkan. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.